إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي اللذ بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الظهرين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. Ma'asyarul hadirin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair Ahmad Syauqi pernah berkata, "Innal qalba laqa'ilatun laqala innal hayata daqa'iqun wa thawani." Kalau andai saja jantung yang bergerak itu dapat mengatakan sungguhnya detik demi detik, hidup demi hidup itu adalah kehidupan, atau kehidupan itu adalah kumpulan dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, "Innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Kalau dirimu adalah tumpukan hari-hari, maka ketika hari-hari pergi darimu, maka juga hilang sebagian dari dirimu. Kumpulan hari-hari yang ada dalam hidup kita itu adalah hakikat daripada kehidupan kita. Entah kapan habisnya, yang menjadi kenyataannya semua di antara kita sedang berada dalam antriannya, yang sedang memegang nomor antriannya masing-masing, tetapi tidak ada yang tahu nomor berapa antriannya. Hakikatnya semua kita sedang menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan Allah memanggil kita, tapi semua berada di antara antrian yang sama, antrian menuju kuburan, antrian menuju tanah ke tempat kita berasal. Dan semua di antara kita tahu dan pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap di antara kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sukses bukan yang sudah punya gelar LCMA doktor, yang sukses bukan yang punya gelar SHMH doktor, yang sukses bukan yang punya gelar PhD, yang sukses bukan yang sudah strata 4, yang sukses bukan yang golongan 4 dari PNS-nya, bukan. Yang sukses sebagaimana kata Allah dalam lanjutan ayatnya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang sudah selamat dari api neraka, masuk menuju surga Allah, melangkahkan kaki kanannya ke surga Allah dan terbebas dari ancaman neraka, tak punya dosa sama sekali, sudah diampuni semuanya. Itulah definisi sukses seorang beriman. Dan di antara kita belum tahu siapa yang sudah sukses, karena belum ada yang dimatikan Allah. Belum tahu siapa yang di antara sukses, karena takwanya masih hanya sebatas takwa yang mengetahui hanya Allah.
bahkan diri kita sendiri pun tidak tahu apakah diri kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna wa yushiru ila qalbihi 3 marrat." Takwa itu di sini, dan beliau menunjukkannya selama 3 kali. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, amalan soleh yang telah luput tidak akan pernah kita qadha kembali. Pahalanya akan berbeda, dan kita tidak akan bisa kembali kepada sholat subuh yang lalai tadi tidak sholat berjamaah. Kita tidak akan bisa kembali kepada tadi pagi yang luput dari masukkan uang ke kotak infak. Kita akan tidak bisa kembali lagi tadi pagi ketika orang tua menyuruh kita untuk minta tolong namun kita mengabaikannya. Kita tidak bisa kembali kepada waktu itu padahal kita mampu melakukannya. Amal soleh sudah tercatat. Ustaz, kemarin saya sudah beramal soleh. Kemarin, sekarang belum. Kemarin sudah, sekarang belum. Patokannya adalah jangan sampai adalah hari-hari kita isi catatan amal dengan amal keburukan. Karena an-nafsu in syaghalathu bil haq. Kalau jiwa itu diisi dengan kebaikan, pasti tidak akan pernah diisi dengan kebatilan. Sebaliknya, jiwa-jiwa yang diisi dengan kekosongan pasti akan diisi dengan kebatilan. Oleh karena jangan ada satu detik catatan amal tidak tertulis di dalam catatan amal kebaikan kita. Maka hendaknya setiap hari, setiap waktu kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah ada amalan yang ikhlas yang kita lakukan? Sebagaimana kata para salaf saleh, "Fa inna a'malakum qalilatun fa akhlisu hadzal qalil." Sesungguhnya amal kita sedikit sekali, maka ikhlaskanlah yang sedikit ini. Kalau sudah sedikit dan tidak pula ikhlas, masih banyak riyanya, masih banyak sum'ahnya, masih banyak ujubnya, maka apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan anak dan harta dan pasangan yang kita bangga-banggakan selama kita hidup di dunia pun nanti akan meninggalkan kita dan tidak lagi menjadi kebanggaan kita nanti di hari kiamat kecuali mereka yang saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka surga itu bertingkat-tingkat. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malu zalimun. Surga itu bertingkat-tingkat. Allah ciptakan tingkat-tingkat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lil jannati 100 darajah." Sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan yang khusus untuk para mujahid fisabilillah. Tetapi dalam hadis lain sebagaimana dikatakan oleh Al-Khattabi dalam Ma'alim At-Tanzil dan juga dikatakan oleh ulama lainnya, surga jumlahnya 6236 ayat. Sebagaimana jumlah ayat pun begitu jumlah tingkatan dalam surga. Maka kalau kita berada di surga nomor 20, nomor 10 ke bawah, sungguh merugi sekali ketika ada saudara kita, teman sebelah kita, satu saf dengan kita, ternyata surganya jauh melampaui kita sedangkan kita tidak mampu menggapainya. Rugi serugi sejadi-jadinya. Maka barangkali membedakan sama-sama salat berjamaah, sama-sama infak, sama-sama ikut kajian, tapi membedakan adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang satu mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang satu mengharap surga, sedangkan yang satu mengharap pujian. Yang satu mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan yang satu hanya sekedar ikut-ikutan. Berbeda pahalanya. Maka wajar saja sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan barangkali ada 2 sahabat yang bersaf, satu saf yang sama, bersebelah-sebelahan, tapi pahalanya jauh berbeda antara langit dan sumur, bainas samai was sumur. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Allah katakan tidak sama pahala orang yang menginfakkan hartanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Makkah. Tidak sama pahalanya. Setelah itu ada orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan aman. Sudah tidak ada lagi namanya hijrah. La hijrata ba'da al-fathi. Sudah tidak ada lagi keutamaan yang sama antara orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah dibandingkan orang yang masuk Islam setelah perjuangan Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Tidak sama. Kalau masuk Islamnya seorang saja setelah penaklukan kota Mekah tidak sama dengan masuk Islamnya orang sebelum penaklukan kota Mekah, apalagi orang yang jauh berharapnya antara pahala-pahala dia yang dia lakukan apakah karena Allah atau karena selain Allah. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kehidupan kita yang singkat ini
hendaknya kita lakukan dengan ketaatan, dengan amal soleh. Jangan pernah ada satu pun lalai dari ketaatan. Sebagaimana yang khatib tadi sebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah juga katakan lain, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Khatib tidak lupa senantiasa mengatakan dan memberikan pesan wasiat takwa, karena seandainya wasiat takwa luput dari seorang khatib, maka salat Jumat berubah menjadi salat zuhur. Oleh karena setiap pesan takwa wajib disampaikan oleh para khatib-khatib di hari Jumat. Pesan takwa ini adalah pesan tersirat yang seharusnya kita renungi dalam dada. Bukan hanya sekedar mengatakan ittaqullah, tapi hendaknya kita juga memaknai bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadi solusi bagi setiap masalah-masalahnya. Allah akan memberikan pesan-pesan yang akan membuat dia tenang, dan Allah akan menjadi pelipur lukanya. Allah akan menjadi pelipur bagi dukanya. Begitu pula orang yang sudah mengetahui bahwa siapa yang bertakwa pasti akan Allah beri jalan keluar. Dan siapa yang melakukan dosa, sesungguhnya cepat atau lambat dosa itu akan mengintai dirinya. Dosa itu akan membuat sesak dadanya. Kalau sekarang orang berbuat dosa tapi tidak sadar, rezekinya semakin banyak, rezekinya semakin lancar, anaknya semakin banyak, tapi tidak sadar bahwa Allah sedang mengistidrajkan dirinya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kami ulur dia. Kalau dia berbuat dosa tapi anaknya menjadi banyak, kalau dia berbuat dosa tapi rezekinya semakin mengalir, kalau dia berbuat dosa kok mengapa jabatannya semakin ditinggikan oleh atasannya, ketahuilah itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Karena kebaikan sudah pasti dibalas dengan kebaikan, dan keburukan sudah pasti dibalas dengan keburukan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah kebaikan itu sudah pasti dibalas dengan kebaikan serupa? Ma'asyarul hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di bulan Dzulqa'dah ini kita hendaknya persiapkan semakin kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang dimana 10 hari awalnya lebih mulia dibandingkan hari-hari di dunia. Bahkan amalan ketaatan yang dilakukan di dalam 10 hari awal Dzulhijjah lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله لخالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ولعل بعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يعرف فوق علبة الله المحرم. وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها
لنا صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.